Marcus Johnson membanting surat pengunduran dirinya ke atas meja CEO tepat di depan wanita yang diam-diam dicintainya. Seluruh lantai eksekutif hening total. Victoria Bennett Tydak berkedip. Dia mengambil surat itu, membaca setiap kata perlahan, lalu meletakkannya dan menatap lurus padanya. Apakah ini benar-benar yang kau inginkan? Marcus tidak menjawab karena kebenarannya adalah dia tidak ingin pergi. Dia ingin wanita itu memintanya untuk tinggal. Surat pengunduran diri itu sudah tersimpan di laptop Marcus Johnson selama 11 hari sebelum akhirnya dia mencetaknya. Dia mencetaknya bukan karena siap berhenti. Dia mencetaknya karena takut dengan apa yang akan terjadi jika dia tetap tinggal 1 hari lagi berpura-pura semuanya baik-baik saja. Usianya 41 tahun, seorang ayah tunggal, pria yang membangun kembali hidupnya dari runtuhan, dan dia melakukannya sebagian besar sendirian, sebagian besar diam-diam, dan sebagian besar tanpa keluhan. Putrinya, Amara, berusia 9 tahun. Dia memiliki tulang pipi ibunya dan rahang keras kepala ayahnya, dan tawa yang bisa menghentikan seisi ruangan. Dia adalah alasan Marcus bangun setiap pagi. Dia adalah alasan Marcus mengambil pekerjaan di Bennett Technologies 3 tahun lalu ketika tak ada hal lain yang masuk akal. Marcus tidak menyangka akan jatuh cinta pada atasannya. Dia tidak merencanakannya. Dia tidak menginginkannya. Dia sudah melakukan segala daya untuk menghentikannya, dan dia gagal begitu total sehingga pada suatu Selasa pagi di akhir Oktober, dia berjalan ke lantai 38 menara kaca di pusat kota Atlanta dengan amplop tersegel di saku jasnya dan niat penuh untuk mengakhirinya sebelum itu mengakhirinya. Marcus memulai di Bennett Technologies sebagai koordinator logistik. Tidak glamor, tidak eksekutif. Dia mengelola jadwal rantai pasokan, komunikasi vendor, dan pekerjaan spread yang jarang dipikirkan orang sampai ada yang salah. Dia bagus dalam pekerjaannya. Presisi, konsisten, tak pernah membawa drama ke lantai kerja. Victoria Bennett memperhatikannya 3 minggu setelah dia mulai bekerja. Bukan secara romantis, belum saat itu. Dia memperhatikannya karena selama krisis vendor yang hampir menggagalkan peluncuran produk besar, Marcus tetap tinggal hingga jam 2 pagi tanpa diminta dan menyelesaikan masalah sebelum matahari terbit. Ketika Victoria masuk ke pusat operasi jam 6:15 dan menemukan masalah itu sudah teratasi, dia bertanya pada asistennya siapa yang bertanggung jawab. Marcus Johnson, kata asistennya, dia baru. Victoria berjalan sendiri ke mejanya. Marcus sedang makan granola bar dan membaca laporan ketika Victoria muncul. Dia langsung berdiri. Kebanyakan orang berdiri saat Victoria Bennett memasuki ruangan. Tapi dia melambaikan tangan agar Marcus duduk kembali. Duduk, makan sarapanmu. Dia menarik kursi tanpa bertanya. Ceritakan bagaimana kau memperbaikinya. Marcus menceritakannya dengan jelas, langsung, tanpa berusaha mengesankannya. Victoria mendengarkan seluruhnya tanpa menyela. Itu tidak biasa. Ketika Marcus selesai, dia mengangguk sekali. Insting yang bagus, katanya. Aku tak sering mengatakan itu. Lalu dia pergi. Persahabatan itu terbangun perlahan. Cara hal-hal nyata selalu terbangun. Berkembang di celah-celah, dalam percakapan 5 menit di luar lift, dalam cara Victoria mulai secara khusus meminta analisisnya untuk proposal logistik di sore hari. Dia mengetuk pintu kantornya dan berkata hampir santai, "Asistenku sakit. Jalan denganku ke rapat dewan supaya aku bisa berpikir keras." Marcus berjalan bersamanya. Dia mendengarkan. Dia menawarkan 2 pengamatan yang belum dipikirkan Victoria. Victoria menggunakan keduanya dalam rapat. Setelah itu menjadi pola. Victoria Bennett, CEO perusahaan dengan 400 karyawan dan pendapatan tahunan 11 digit, mempercayai manajer logistik pendiam dari lantai 32 untuk membantunya berpikir. Pertama kali Marcus menceritakan tentang Amara pada Victoria, itu tidak direncanakan. Dia menerima panggilan saat makan siang kerja, panggilan dari sekolah Amara, dan dia minta izin untuk mengangkatnya di lorong. Ketika dia kembali, Victoria bisa melihat dari wajahnya ada yang salah. "Semuanya baik-baik saja?" tanyanya. "Putriku," katanya, "dia demam. Aku harus pergi." "Pergilah," kata Victoria langsung. "Just remember, isirat pada pelayan untuk tajan. Tinjuan vendor jam 3. Marcus, suaranya tenang tapi tegas. "Putrimu sakit, pergilah."
Ketika Markus kembali keesokan paginya, demam Amara sudah turun tapi dia masih di rumah. Markus menghabiskan malam di sofa di samping tempat tidurnya, memeriksa suhunya setiap 2 jam. Victoria mampir ke kantornya jam 8:30. Dia meletakkan tas di mejanya, berisi wadah sup ayam buatan sendiri dengan sticky note bertuliskan, "Resep ibuku, jangan dibantah." Ada juga gajah kecil berbulu dengan pita di lehernya. "Asistenku bilang anak perempuan suka gajah," kata Victoria tanpa menatapnya langsung. "Aku tak tahu apakah itu benar." Markus menatap tas itu, lalu menatapnya. "Kau tak perlu melakukan ini," katanya. "Aku, tuh." Dia berbalik dan tak pergi. Berani di pintu. "Berapa umurnya?" "6," katanya. "Namanya Amara." Victoria tersenyum. Senyum sungguhan, bukan yang dipoles yang dia pakai di foto pers. Itu nama yang indah. Lalu dia pergi. Selama 1,5 tahun berikutnya, Amara menjadi kehadiran diam dalam persahabatan mereka. Suatu sore, Victoria bertanya apakah dia bisa melihat foto. Markus menunjukkan layar kunci ponselnya. Amara di pantai savana. Tertawa begitu keras hingga membungkuk, kepalanya melambai tertiup angin. Victoria menatap foto itu lama. "Dia terlihat seperti kegembiraan murni," katanya pelan. "Memang begitu," kata Markus. "Dia hal terbaik yang pernah kulakukan." Yang Markus pahami tentang Victoria datang dalam serpihan. Dia belajar bahwa Victoria sering makan siang sendirian karena kebanyakan orang terlalu segan untuk duduk dengannya. Dia belajar tentang rasa takut akan kegagalan Victoria yang begitu dalam dan begitu pribadi. Sehingga dia tak pernah mengucapkannya keras-keras pada orang lain, sampai suatu malam saat lembur, dia mengatakannya pada Markus. "Aku takut," katanya tanpa konteks, menatap proyeksi di dinding. "Setiap hari, aku takut satu kuartal buruk, satu keputusan salah, dan suatu pagi aku bangun dan apa yang kubangun hilang begitu saja." Markus diam sejenak. "Itu bukan ketakutan," katanya. "Itu tanggung jawab. Kau memikulnya karena kau peduli. Orang yang tak peduli tak pernah merasakannya." Victoria menatapnya dengan ekspresi yang tak bisa dia kategorikan. "Dari mana kau berasal?" katanya, nyaris berbisik. "Pesta perusahaan adalah perayaan kuartalan. Hasil kuartal ketiga kuat, semenjak kerja tinggi." Markus tiba terlambat setelah keramaian sudah hangat dan riuh. Victoria menemukannya di dekat bar, mengenakan gaun merah anggur gelap, rambutnya terurai, jarang terjadi saat bekerja. "Kau datang," katanya. Mereka berdiri bersama sepanjang malam. Pada suatu titik, sekelompok kecil rekan kerja mendekat. Ada tawa, percakapan ringan. Seseorang, Derek dari akuntansi, yang sudah minum kira-kira 4 gelas terlalu banyak, berkomentar tentang bagaimana Markus dan Victoria selalu berdiri di samping satu sama lain di setiap acara. "Kalian berdua seperti, entahlah, seperti sudah menikah atau semacamnya." Kelompok itu tertawa. Markus juga tertawa. Dia berpaling ke Victoria dengan seringai ringan yang seharusnya mencairkan momen itu, dan dia menunjuk padanya dan berkata, "Aku cinta kau, Dos." Kelompok itu meledak. Orang-orang tertawa. Derek menepuk pal Markus. "Itu lucu. Itu momen." Markus sudah berbalik kembali ke minumannya. Kemudian dia mendengar keheningan, bukan dari kelompok itu, dari Victoria. Dia berbalik. Victoria tidak tertawa, wajahnya sangat diam. Pipinya memerah dalam, jenis warna yang tak datang dari rasa malu. Jenis yang datang dari sesuatu yang sama sekali berbeda. Dia menatap Markus dengan ekspresi yang belum pernah dilihat Markus sebelumnya. Dia melangkah satu langkah ke arahnya, dengan suara cukup rendah agar hanya Markus yang mendengar. "Apa yang baru saja kau katakan?" Markus membuka mulutnya. Dia menutupnya lagi. Dia mencoba mencari kata-kata untuk menariknya kembali. Kata-kata yang selalu dia gunakan. "Hanya bercanda." Kata-kata itu tak ada di sana karena berdiri di depannya. Menatap wajahnya. Dia tak bisa mengatakan itu hanya lelucon dan Victoria bisa tahu itu. Victoria menatapnya 1 detik lagi. Lalu dia menarik napas perlahan, berpaling ke kelompok itu, dan tersenyum-senyum yang dipoles, dan mengatakan sesuatu yang membuat semua orang tertawa. Markus juga tertawa, tapi tangannya tak berhenti gemetar hingga dia berada di mobilnya. Dia mengendarai mobil pulang dalam diam. Dia berdiri di ambang pintu kamar Amara lama,
menatap putrinya tidur, boneka gurita terselip di bawah lengannya. Dia memikirkan apa yang dia katakan. Dia memikirkan wajah Victoria. Lalu dia pergi ke mejanya, membuka laptop, dan mulai menulis. Surat pengunduran diri itu memakan waktu 40 menit. Dia menyimpannya. Dia tidak mencetaknya selama 11 hari. Pada hari ke-11, Amara bertanya saat sarapan kenapa dia sedih. Aku tidak sedih, sayang, katanya. Kau terlihat sedih. Dia mendorong serealnya. Kau terlihat seperti saat aku meninggalkan buku favoritku di sekolah dan kupikir hilang. Markus menatapnya. Itu sangat spesifik, katanya. Apakah ini tentang Miss Victoria? Tanyanya. Markus meletakkan kopinya. Kenapa itu tentang Miss Victoria? Amara mengangkat bahu dengan ketidakpedulian megah anak 9 tahun. Dia selalu membuatmu tersenyum yang sungguhan, kata Amara. Bukan senyum saat kau hanya sedang bersikap baik. Amara menyelesaikan serealnya, mengambil ranselnya, berhenti di ambang pintu dapur. Jangan kehilangan dia seperti bukuku, ayah, katanya. Kau sangat sedih tentang itu. Markus duduk di meja dapur untuk waktu yang lama. Lalu dia pergi ke kamarnya, membuka laci mejanya, mengambil surat itu, mengenakan jasnya, dan mengendarai mobil ke kantor. Dia berjalan langsung ke lantai 38. Dia berjalan langsung ke kantor Victoria. Setelah 14 menit, pintu kantor terbuka. Dua wakil presiden senior keluar. Victoria mengangkut di ambang, pintu di belakang mereka. Dia melihat Markus. Sesuatu bergerak melintasi wajahnya. Masuklah, katanya. Dia berdiri. Dia masuk. Dia menutup pintu di belakangnya. Markus meraih ke saku jasnya. Dia meletakkan amplop itu di mejanya dan Victoria menatapnya. Dia menatapnya lama tanpa menyentuhnya. Lalu dia mendongak menatapnya. Apa ini? Katanya. Bukan pertanyaan. Kau tahu apa ini? Keheningan di antara mereka adalah hal paling keras di ruangan itu. Victoria mengambil amplop itu. Dia membukanya perlahan. Dia membaca setiap kata. Ketika dia selesai, dia meletakkannya kembali di meja. Menghadap ke atas. Lalu dia melipat tangannya dan berkata, apakah ini benar-benar yang kau inginkan? Markus menatapnya, wanita yang datang dengan sup ketika putrinya sakit, wanita yang mendengarkannya berpikir keras selama 3 tahun, wanita yang berbisik. Dari mana kau berasal? Di kantor kosong seolah dia sedang mengajukan pertanyaan yang sudah dia tahan bertahun-tahun. Dia berkata, tidak? Victoria menjadi sangat diam. Kalau begitu kenapa kau menulisnya? Markus menatapnya langsung. Yang keluar bukan versi sopan yang sudah dia latih di mobilnya. Karena aku tak tahu bagaimana melanjutkan ini, katanya. Aku tak tahu bagaimana duduk di seberangmu dan bersikap seolah tak ada yang terjadi di pesta itu. Dia berhenti, menggosok wajahnya dengan tangan. Victoria. Dia hampir tak pernah menyebut nama depannya. Dia tidak bergerak. Aku sungguh-sungguh, katanya. Apa yang kukatakan? Aku tahu aku tertawa. Aku tahu semua orang tertawa. Tapi aku sungguh-sungguh. Dan aku tak bisa terus berpura-pura tidak. Kantor itu benar-benar sunyi. Victoria menatapnya dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Victoria Bennet terlihat takut. Bukan ketakutan kuartal yang gagal, sesuatu yang lebih tua dari itu, sesuatu yang pribadi. Mulutnya terbuka, lalu menutup. Lalu dia berkata sangat pelan, Markus, jangan. Itu menghantamnya seperti air dingin. Dia mengangguk sekali. Dia meraih amplop itu. Tangannya turun di atas tangannya, bukan mencengkeram, hanya bersandar. Jangan ambil suratnya, katanya. Suaranya melembut dengan cara yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Dan jangan pergi. Dia menatap tangannya di atas tangannya. Dia menatap wajahnya. Dan Markus Johnson, yang telah menghabiskan 3 tahun menjaga semuanya tetap pada tempatnya, merasakan sesuatu di dadanya pecah terbuka seperti pintu yang terkunci lama. Dia tidak bergerak. Victoria juga tidak. Kau di sini 3 tahun? Katanya. Dalam 3 tahun, kau tak pernah sekalipun melewati batas. Tidak profesional, tidak pribadi. Kau adalah, dia berhenti. Kau adalah orang paling bisa diandalkan dalam hidupku, dan aku tak mengatakan itu dengan ringan. Aku tahu,
kata Markus. Jadi kau paham apa artinya aku memintamu untuk tidak pergi? Aku berusaha memahaminya. Dia melepas lengan yang tersilang. Aku tak memintamu tinggal karena kau pandai dalam pekerjaanmu. Aku punya orang lain yang pandai dalam kerjaan mereka. Dia menatapnya langsung. Aku memintamu tinggal karena aku tidak. Dia berhenti, memulai lagi. Karena gagasan bahwa kau tidak di sini adalah sesuatu yang tidak bisa kupikirkan dengan jelas sejak momen aku membuka amplop itu. Itu bukan tidak ada apa-apa, kata Markus. Tidak, katanya Pelin. ITU bukan tidak ada, ABA. Jadi apa itu? Dia melepas lipatan tangannya, menatapnya dengan ekspresi itu lagi. Ekspresi dari pesta. Untuk sesaat, dia pikir dia akan mengatakannya. Alih-alih, dia berkata, ini rumit. Markus mengangguk perlahan. Baiklah, aku serius, Markus. Ini bukan alasan. Ini bukan aku mendorongmu menjauh. Dia duduk di ujung mejanya, bukan di belakangnya, di sampingnya, yang berarti sesuatu. Ini rumit karena kau bekerja untukku. Ini rumit karena orang-orang di gedung ini mengawasi segala yang kulakukan. Ini rumit karena kau punya putri yang sudah kehilangan satu orang dan aku tak bisa. Suaranya retak sedikit. Dia menahannya. Aku tak bisa jadi seseorang yang menyakitinya, kata Victoria. Markus diam sejenak. Siapa yang bilang tentang menyakitinya? Hubungan bisa gagal, Markus. Begitu juga persahabatan. Begitu juga segalanya. Itu bukan alasan. Itu risiko. Semua yang layak dimiliki adalah risiko. Kau tahu itu lebih baik dari siapapun. Victoria menatapnya tajam, tidak marah, tapi terkejut seolah dia mengatakan sesuatu yang mendarat di tempat yang tak dia duga. Jia, apa yang kau ingin aku katakan? Tanyanya. Sesuatu yang kau maksudkan. Dan jika yang kumaksudkan adalah aku takut, dia melangkah satu langkah ke arahnya. Katakan itu, katakan kau takut. Itu jujur, aku bisa bekerja dengan yang jujur. Dia menatapnya. Aku takut, katanya, dan kesederhanaan itu, tanpa pertunjukan, tanpa polesan, adalah sesuatu yang belum pernah didengar Markus darinya. Itu menghantamnya di tengah dadanya dan tinggal di sana. Aku juga, katanya. Aku perlu waktu lebih, katanya. Bukan untuk memutuskan apa yang kurasakan. Aku sudah tahu itu. Tapi untuk mencari tahu bagaimana melakukan ini dengan cara yang tidak menghancurkan karirmu atau karirku atau apapun yang bergantung pada amarah. Itu adil, katanya. Kau sangat sabar. Aku sudah menunggu 3 tahun tanpa menyadarinya. Sedikit waktu lagi tidak masalah, Markus. Suaranya melembut. Terima kasih karena tidak mengambil suratnya. Terima kasih karena memintaku untuk tidak. Dia mendengarnya menghela napas panjang dan perlahan seolah sesuatu telah dilepaskan. Tidur yang cukup, katanya. Kau punya pameran sains untuk dibantu hari Kamis. Dia berkejip. Bagaimana kau tahu tentang pameran sains? Guru Amara mengirim email ke orang tua dan kontak darurat, kata Victoria sederhana. Kau mencantumkan namaku sebagai kontak darurat 18 bulan lalu. Aku sudah menerima buletin sekolah. Markus duduk dengan itu sejenak. Dia sudah lupa. Itu formulir rutin dan dia mengisinya tanpa berpikir dan kemudian melupakannya sepenuhnya. Dia sudah menerimanya selama 1,5 tahun. Dia tak pernah mengatakan sepatah kata pun. Malam itu, teleponnya berdering. Aku terus mengangkat telepon dan meletakkannya lagi, kata Victoria. Aku sudah melakukannya 4 kali. Dia tersenyum tanpa sadar. Apa yang menghentikanmu? Hal yang sama yang menghentikanku selama 2 tahun. Dia membacanya 2 kali. 2 tahun? Bukan 2 minggu? Bukan sejak pesta? 2 tahun. Markus mengambil telepon dan meneleponnya. Dia menjawab dering pertama. Aku memperhatikanmu dengan cara yang tak seharusnya sudah lama sekali, katanya. Dan aku memberitahu diriku itu tidak ada apa-apa. Aku bilang itu karena kau kompeten dan bisa dipercaya dan itu benar-benar langka di duniaku, dan aku bisa menyebutnya rasa hormat profesional. Suaranya hati-hati tapi tak dingin.
Dan kemudian putrimu sakit dan aku membuat sup dan mengirim asistenku untuk membeli boneka dan duduk di mobilku di garasi parkir selama 20 menit memikirkan kenapa itu begitu penting bagiku bahwa dia merasa lebih baik. Aku sudah menceritakan pada diriku versi cerita ini selama 2 tahun di mana itu bisa dikelola, kata Victoria, di mana aku mengendalikannya. Dan kemudian kau berdiri di kantorku pagi ini dengan surat pengunduran diri dan aku tak bisa menemukan versi cerita di mana kepergianmu baik-baik saja. Itu tak baik-baik saja, kata Markus. Bukan untukku juga. Pameran sains datang. Markus tiba jam 6:15. Amara sudah berdiri di samping papan trifold yang dipenuhi foto tercetak, fakta tulisan tangan, dan model kecil yang dia buat dari bola styrofoam dan cat biru. Kau terlambat, katanya. Kau bilang jam 6. Ini jam 6:15. Terlambat, katanya dan kembali menyesuaikan pajangannya. Miss Victoria mengirimiku pesan, kata Amara. Semoga berhasil. Marcus terdiam. Dia mengirimimu pesan. Dia punya nomorku dari saat kau mengatur kontak darurat keluarga itu. Amara terlihat sangat puas dengan ini. Apakah kau akan mengundangnya untuk melihatnya? Dia sibuk, Amara. Kau tidak tahu itu. Markus mengeluarkan ponselnya. Dia mengetik, Amara ingin tahu apakah kau bisa datang ke pameran sains. Aku bilang padanya kau sibuk. Dia membalas, dia benar. Kau tidak tahu itu. 3 menit berlalu. Kirimkan aku alamatnya. Victoria tiba jam 6:40 mengenakan celana gelap dan blus krem. Amara berbalik dan wajahnya berbinar dengan cara yang jarang terjadi untuk sedikit orang. Kau datang, kata Amara. Aku dengar Neptunus terlibat, kata Victoria. Dia berjangkik setinggi mata Amara. Sungguh, jelaskan padaku. Amara menjelaskan semuanya, setiap fakta, setiap foto, model itu, kecepatan angin, bulan-bulannya. Victoria mendengarkan setiap kata. Dia mengajukan pertanyaan sungguhan. Salah satu orang tua lain, Cheryl, mendekati Markus. ITU Victoria Bennett? Kata Cheryl Pellen. Ya, kata Markus. Kau terlihat sangat jatuh, kata Cheryl dengan kehangatan seseorang yang bermaksud baik. Proyek Amara memenangkan juara kedua. Dalam perjalanan keluar, dia menggenggam tangan Victoria tanpa meminta izin. Victoria menatap tangan mereka yang bergandengan lalu menatap Markus di atas kepala Amara. Di parkiran, terima kasih sudah datang, katanya. Jangan berterima kasih padaku, kata Victoria. Aku ingin di sini. Aku ingin mencoba, katanya pelan langsung. Aku tak tahu persis seperti apa itu. Aku tak tahu bagaimana kita melakukan ini dengan hati-hati, tapi aku ingin mencoba. Yang terjadi selanjutnya bukanlah tanpa kesulitan. Ada rumor di dalam perusahaan. Seseorang telah melihat Victoria di pameran sains. Cerita itu berkembang dengan hiasan-hiasan yang selalu didapatkan gosip kantor. Bahwa Markus mendapat promosi yang tak pantas dia dapatkan. Bahwa Victoria pilih kasih. Tak satu pun itu benar. Semuanya menyebar. Markus mendengarnya dari Derek. Orang-orang membicarakan, kata Derek, jatuh ke kursi di seberang meja Markus. Bukan aku salah satunya. Aku hanya bilang kau harus tahu. Apa yang mereka katakan? Bahwa kau dan Bennett ada sesuatu. Bahwa itu menjelaskan akses yang kau miliki ke kantornya. Bahwa mungkin beberapa proyekmu disetujui karena... Dia melambaikan tangan samar. Karena apa? Kata Markus. Suaranya rata. Derek punya keanggunan untuk terlihat tak nyaman. Kau tahu hal yang orang katakan. Markus bersandar di kursinya dan menatap Derek lama tanpa berbicara. Dia sudah mendengar versi ini sepanjang karirnya. Sugesti bahwa kompetensinya entah bagaimana dibantu. Aku sudah memecahkan masalah di perusahaan ini selama 3 tahun, kata Markus. Masalah fasilitas Phoenix minggu lalu. Krisis vendor kuartal ketika aku baru mulai. Restrukturisasi rantai pasokan kuartal 1. Hal-hal itu terdokumentasi. Dia menelepon Victoria. Aku dengar, katanya sebelum dia sempat bicara. Artikel itu terbit pada Senin pagi jam 7:42. Markus sedang di mobilnya ketika ponselnya mulai berdering tak henti-henti. Adiknya menelepon.
Sedakah kau melihatnya? Katanya Cedra. Dia membacakan judulnya. Markus duduk dengan mesin menyala dan mendengarkan kata-kata itu dan merasakan sesuatu yang dingin bergerak melaluinya. Artikel itu terbit di situs gosip bisnis kelas menengah. Judulnya tepat dan buruk dengan cara yang dirancang untuk melukai. Itu menyebut nama Victoria. Itu menyebut nama Markus. Itu menyebut hubungan mereka sebagai keterlibatan eksekutif dan menyebutkan bahwa restrukturisasi Departemen Markus bukan keputusan berbasis kinerja, tapi akomodasi pribadi yang dibuat oleh CEO yang dikompromikan oleh perasaannya. Markus menelpon Victoria. Aku sudah bersama tim hukum, katanya, tanpa salam. Siapa sumbernya? Tanyanya. Kami sedang bekerja untuk itu. Victoria, siapa itu? Keheningan yang menyusul memberitahunya jawaban sebelum dia berbicara. Aku menyadari kemungkinan masalah sekitar 10 hari lalu, katanya hati-hati. Aku mencoba mengelolanya sebelum menjadi ini. Markus mengendarai mobil ke kantor. Di dalam, Victoria berdiri di ujung kantornya dengan lengan terlipat. Penasihat umum perusahaan, Diane, duduk di meja konferensi dengan laptop terbuka. Kami percaya itu Chris Vail, kata Victoria. Markus mengenali nama itu. Wakil Presiden Senior Kemitraan Strategis, departemen yang sedang dipertimbangkan untuk konsolidasi selama setahun lebih. Victoria, katanya, menatapnya langsung. Aku perlu bertanya sesuatu dan aku perlu kau menjawabnya jujur. Apakah kau tahu 10 hari lalu ini ancaman nyata dan memutuskan tidak memberitahuku? Aku tahu ada risiko, katanya. Aku tak tahu itu sudah berkembang menjadi ini. Kau mencoba melindungiku darinya. Ya, tanpa memberitahuku itu akan datang. Ya, katanya rada memegang kata you tanpa menjelek. Markus diam sejenak. Aku paham kenapa kau melakukan itu. Dan aku perlu kau mendengar bahwa aku tak pernah ingin kau melakukannya lagi. Apapun yang datang pada kita, aku perlu tahu. Victoria menatapnya lama. Baiklah, katanya. Kau benar. Maafkan aku. Yang menyusul adalah 2 jam percakapan paling tak nyaman dalam kehidupan profesional Markus. Diane menjelaskan setiap ketidakakuratan faktual dalam artikel itu, menguraikan eksposur hukum situs itu. Di akhir, Diane menatap Markus dengan rasa hormat profesional yang tulus. Kau sangat tenang, katanya. Aku sudah pernah di sini sebelumnya, kata Markus. Detail berbeda, cerita dasar sama. Aku ingin bertanya sesuatu, kata Victoria. Apakah ini membuatmu menyesal? Apa yang sedang kita lakukan? Tidak, kata Markus. Tidak, dia ulangi jelas. Ini bukan membuatku menyesal. Ini membuatku marah. Itu tidak sama. Dia menahan tatapannya. Orang-orang yang melakukan hal seperti ini, mereka mengandalkan target memutuskan itu tak sepadan, bahwa lebih mudah pergi daripada mempertahankan pijakan. Jia Mei Jeling. Aku tak pernah sekalipun dalam hidupku memberi seseorang yang ingin aku menghilang kepuasan menghilang. Aku tak akan mulai sekarang. Victoria menatapnya lama. Itu dia, katanya lembut. Hal yang tak bisa kujelaskan pada siapapun. Kenapa aku mempercayaimu? Kenapa aku... Dia berhenti. Kenapa aku memilih ini? Pada sore itu, komunikasi internal perusahaan terkirim. Itu presisi, profesional, dan sepenuhnya tanpa permintaan maaf. Victoria menyatakan dengan jelas bahwa dia dalam hubungan pribadi yang diungkapkan dengan Markus Johnson, bahwa hubungan itu mengikuti semua protokol SDM yang diperlukan, bahwa lini pelaporan Markus yang direstrukturisasi dan cakupan departemennya yang diperluas adalah keputusan berbasis kinerja yang sepenuhnya didukung oleh catatan 18 bulan. Christopher Hale membersihkan kantornya pada Jumat sore. Tinjauan komunikasi mengonfirmasi apa yang mereka curigai. Markus datang ke kantornya jam 5:30. Victoria mengeluarkan sebuah amplop kecil, bukan surat pengunduran diri, sesuatu yang lain. Di dalamnya kartu polos, dan di dalam kartu itu tulisan tangan Victoria. Aku seharusnya mengatakan ini sudah lama. Aku senang kau tidak mengambil suratnya. Aku senang kau tinggal. Jangan berhenti. Dia membacanya 2 kali. Kau menulisiku kartu, katanya. Aku tak bisa cari cara mengatakannya keras-keras tanpa sang CEO ikut campur, katanya. Kartu itu terasa lebih jujur. Ayo makan malam, katanya.
Malam ini, bukan hal besar, hanya makan malam. Eyo, Amara yang memilih filmnya, jadi aku butuh dukungan moral. Victoria Verdiri, Jia meja nak jaznia. Aku akan bawa mobilku sendiri. Kirimkan aku alamatnya. Victoria tiba dengan 2 wadah es krim, coklat dan stroberi, karena dia bilang dia tak tahu preferensi Amara dan memutuskan menutupi kedua opsi adalah pendekatan yang benar. Amara menerima wadah stroberi ke dapur dengan kepercayaan diri seorang anak yang sudah memutuskan seseorang termasuk dalam rumahnya. Mereka makan malam bersama. Amara bercerita tentang Neptunus dan temannya Sophia, dan sebuah buku yang sedang dia baca dan fakta bahwa dia memutuskan ingin belajar gitar meski belum pernah menunjukkan minat pada gitar sebelum malam ini. Victoria bertanya apa jenis musik yang Amara ingin mainkan dan Amara bilang dia belum yakin tapi mungkin sesuatu dengan perasaan. Dan Victoria bilang itu kriteria yang bagus. Di tengah film, Amara tertidur. Kepalanya jatuh ke bahu Victoria dengan kepercayaan tak sadar seorang anak yang tak berpikir 2 kali di mana dia mendarat. Victoria menjadi sangat diam. Markus mengamatinya dari seberang sofa, mengamatinya menatap wajah tidur Amara. Dia mengamati wajah Victoria melakukan sesuatu yang jarang terjadi dalam konteks apapun yang pernah dilihat Markus. Itu pecah terbuka, tidak dramatis, tidak dengan air mata meski matanya berbinar, hanya terbuka, tak terjaga. Aku tidak tahu, katanya lembut agar tidak membangunkan Amara. Aku tidak tahu ini bisa terasa seperti ini. Seperti apa? Tanyanya sama pelannya. Dia menatap Amara lagi, lalu kembali padanya. Seperti sesuatu yang hilang yang tak punya nama untukku. Markus menjengkau melewati anak yang tidur dan mengulurkan tangannya. Victoria menatapnya. Lalu dia mengambilnya hati-hati agar tidak mengganggu Amara. Markus mengenung Amara keskivi ke kamarnya. Ketika dia kembali ke ruang tamu, Victoria berdiri di rak buku, menatap foto Markus dan Amara di pantai savana. Dia terlihat seperti kegembiraan murni, kata Victoria, kata-kata yang sama yang dia katakan 18 bulan lalu. Aku harus pergi, katanya. Tapi dia meraih jasnya dan berhenti sesaat, tangannya di bahunya. Markus, katanya, ya, aku menginginkan ini. Dia mengatakannya menatapnya langsung. Aku menginginkan apa yang terjadi malam ini. Aku ingin lebih banyak dari itu. Aku ingin, dia berhenti, memulai lagi. Aku ingin berhenti berdiri di tepi hidupku sendiri, melihatnya dari jarak yang aman. Dia menatapnya lama. Lalu dia berdiri di ujung kakinya dan menciumnya. Bukan awal dari sesuatu, bukan pertanyaan, sebuah pernyataan. Jelas dan disengaja. Dia menaruh tangannya di wajahnya dan menciumnya kembali. Ketika dia melepaskan diri, matanya terbuka dan tak ada yang takut di dalamnya. Aku akan menemuimu hari Senin, katanya. Aku akan menemuimu hari Senin, katanya. 6 bulan kemudian, pada suatu minggu sore di April, Victoria bertemu saudari Markus di savana. Mereka mengendarai mobil bersama, Markus, Amara, dan Victoria dalam satu mobil. Diane, saudari Markus, menunggu di teras rumahnya dan menatap Victoria lalu Markus dengan tatapan khusus yang digunakan saudari ketika mereka sudah menunggu bertahun-tahun untuk melihat sesuatu. Nah, kata Diane, memeluk Victoria sebelum dia selesai keluar dari mobil, sudah waktunya. Victoria tertawa penuh dan tak terjaga dan memeluknya kembali. Kemudian, duduk di teras belakang Diane saat sore beranjak menuju malam, Amara naik ke pagar teras dengan anjing bernama Kapten di kakinya dan mengumumkan bahwa dia memutuskan ingin belajar ilmu kelautan ketika dewasa, khususnya bagian yang berurusan dengan air dalam, bagian lautan yang belum ada yang memetakannya. Kenapa bagian itu? Tanya Victoria. Amara memikirkannya dengan keseriusan yang dia bawa pada pertanyaan penting. Karena itu bagian yang masih rahasia, katanya. Aku suka gagasan bahwa lautan menyimpan sesuatu. Markus menatap Victoria. Victoria menatap Markus dan di antara mereka lewat sesuatu yang tak perlu kata-kata. Pemahaman khusus 2 orang yang telah menghabiskan bertahun-tahun menyimpan sesuatu juga, yang berdiri di tepi apa yang mereka inginkan, dan akhirnya, dengan biaya, dengan keberanian, dengan pengetahuan penuh tentang apa yang dibutuhkan, memilih untuk melangkah melintasinya. Dia menjengkau dan mengambil tangannya. Jia Meijing hingga unia. Malam datang perlahan dan kemasan di atas savana.
Dan Amara berbicara tentang air dalam dan rahasia dan hal-hal yang masih menunggu untuk ditemukan. Dan Marcus Johnson duduk dalam cahaya terakhir suatu minggu sore, menggenggam tangan wanita yang dicintainya dalam kehidupan yang telah dia bangun, di tempat di mana semua yang sulit telah sepadan. Karena itu membawanya ke sini, padanya, pada kebenaran sederhana dan luar biasa dan tak terelakkan bahwa hal-hal terbaik tidak datang dengan mudah, tapi mereka datang. Dan ketika mereka datang, mereka bertahan, dan pada akhirnya itulah segalanya.